hari Minggu. Yo, dimanapun adik-adik berada saat ini, yo semuanya ambil sikap yang terbaik, kita mau beribadah kepada Tuhan. Ya. Siapkan hati buat kita berdoa bersama-sama sebelum kita memulai ibadah online kita. Dimanapun adik-adik berada, yakin percaya ada Tuhan Yesus di tengah-tengah kita, oke? Mari angkat tangan adik-adik, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa saat ini Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami mau belajar hormati Tuhan dengan kami menyanyi, memuji untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan ketika firman kami dengarkan, kami juga akan mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, sukacita surga ada atas kami semua. Dalam nama Yesus, mari setiap adik-adik siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tepuk Yesus. Yesus, yes. Oke adik-adik sudah siap semuanya untuk memuji Tuhan? Yuk semuanya boleh bangkit berdiri. Kita mau melompat bersama-sama ya. Yuk, 1, 2, 3, yay. 1, 2, 3. Oke, sama-sama puji Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku Berjalan cari jiwa, upahnya besar di surga. Tanganku bekerja buat Tuhan, Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku muji namanya, kakiku jalan cari jiwa, upahnya besar di surga. Kak Tere, kalau tanganku, mulut dan kakiku kerja buat Tuhan, kalau ketemu sama teman di sekolah, boleh nggak? Nggak boleh, Kak, Nggak boleh ya? Terus kalau marah-marah sama mama, Gak boleh. nggak boleh juga. Kalau kakinya buat tendang teman, boleh Nggak nggak boleh, Kak? Kak. Nggak boleh juga ya? Kalau gitu, kita mau hati-hati gunakan seluruh anggota tubuh kita untuk Tuhan Yesus. Amin adik-adik. Amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Hati-hati gunakan tanganku, Haleluya. hati-hati gunakan tanganku. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan tanganku. Bersama-sama lebih keras lagi. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Yesus Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati. gunakan. Sekarang kita mau hati-hati gunakan mata kita Kak Tere. Oke. Hati-hati gunakan matamu. Ting, ting. Hati-hati gunakan matamu. Ting, ting. Allah Bapa di surga Melihat ke bawah, hati-hati gunakan. Kak Tere, jangan lupa kakinya juga Kak. Sama-sama bilang, hati-hati gunakan kakimu. tuk 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 tuk. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu. Oke Kak, berarti kalau kita harus hati-hati gunakan seluruh anggota tubuh kita, berarti kita apa itu Kak Tere? T, A, T. Apa Kak Tere? Taat. Kita harus taat kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengasihi adik-adik dan kita semua. Haleluya. Mau setia kepadamu, oh Yesusku. Ku mau sayang dan perhatikan sesama. Dalam kehidupanku, ku pegang kebenaran-Mu, oh Yesusku. Bagiku Kau yang ku mau taat, ku mau setia. Semuanya adik-adik bersama katakan, ku mau taat, ku mau setia. Kepada siapa Kak Tera? Oh Yesusku, ku mau sayang dan perhatikan Sesama. Haleluya. Dalam kehidupanku, ku pegang kebenaran-Mu, oh Yesusku. Bagiku Kau yang Terutama. Kita mau sama-sama katakan Kau yang terutama. Kau yang terutama, yang Haleluya. yang utama bagi. Hanya Engkau Yesus yang terutama. Yang utama Dalam hari-hariku,
kehidupanku, dalam kehidupanku. ku pegang kebenaran-Mu. Oh Yesusku, Bagiku Kau yang terutama. Mari kita sama-sama bilang, Kau yang terutama, yang utama, yang utama Haleluya. bagiku. Kau yang terutama. Yang utama dalam Kami hari-hari. mau menyenangkan Engkau Tuhan, Menyenangkan hatimu. yang utama bagiku. Oh Yesusku, bagiku Kau yang terutama. 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 Semuanya bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay. Haleluya. Haleluya. Adik-adik, kita mau siapkan hati kita bersama-sama. Pastikan bahwa pujian ini menjadi pujian sebagai doa kita kepada Tuhan. Bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Dan bahwa kita mau menjadi terang-terangnya Tuhan. Jadikan kami terang-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Haleluya Yesus Tuhan. Jadikan aku terang-Mu Tuhan, di rumah, di sekolah, dan di mana saja. Bagaikan lilin yang menyala di tengah kegelapan dunia. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Jadikan aku terang-Mu Tuhan, di rumah, di sekolah, dan di mana saja. Bagaikan lilin yang menyala di tengah kegelapan dunia. Yuk adik-adik, dimanapun adik-adik berada, saat ini pastikan kalian siap untuk mendengarkan pesan Tuhan. Nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan segenap hati kita ya Kak Tere ya. Tentunya nggak main-main, tidak ada yang sambil makan, tidak ada yang sambil mainan yang lain. Kita mau fokus pada firman Tuhan ya Kak Tere ya. Kita mau siapin hati kita. Haleluya. Jadikan aku terang-Mu Tuhan, di rumah, di sekolah, dan di mana saja. Bagaikan lilin yang menyala di tengah kegelapan dunia. Di tengah kegelapan dunia, di tengah kegelapan dunia, di tengah kegelapan dunia. Ya adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Mari kita satukan hati kita di dalam Tuhan. Kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu Tuhan. Sampai saat ini kami masih bisa beribadah secara online. Itu semua karena kebaikan Tuhan, itu semua kasih Tuhan di dalam hidup kami. Dan saatnya kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, supaya kami mengerti setiap firman-Mu, supaya kami mengerti setiap perkataan firman-Mu dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Gimana kabarnya? Dahsyat. Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, kakak mau ngecek dulu semangatnya. Tepuk Yesus. Yesus, yes. Nah, adik-adik tadi sudah memuji Tuhan. Adik-adik tadi sudah bernyanyi buat Tuhan. Sekarang saatnya kita siapkan hati kita buat mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kakak mau tanya dulu. Adik-adik di sini semua punya teman yang nyebelin enggak? Aku punya kak. Nyebelinnya gimana? Ini loh kak, temanku ini gini. Sukanya marah-marah. Kalau ngomong tuh ya, sukanya ngece-ngece aku. Nah, hari ini kita juga mau bicara tentang perkataan adik-adik. Ya, hari ini kakak akan bicara tentang perkataan. Nah, di sini ya ada 3 orang sahabat ya. Yang 1 cewek, yang 2 cowok. Tapi adik-adik, ketiga itu salah satu temennya ini ya sukanya marah-marah. Nih, kakak cerita nih. Sukanya itu marah-marah, sukanya ngece, mengejek temennya, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, yang tidak bagus, yang buruk. Ngece, kamu itu jelek, kamu itu gendut, kamu itu bodoh. Nah, adik-adik punya teman yang seperti itu? Ada di sekolah, ada ya? Oh ada yang jawab, ada itu. Nah, sama si Anton ini sukanya ngece-ngece temannya. Ngece sahabatnya sendiri, menghina temannya sendiri. Kamu itu, nilainya jelek, pinter aku. Kamu itu bodoh, kamu itu, pokoknya si Anton itu sukanya menghina adik-adik. Setiap hari menghina terus. Lama-kelamaan ya, satu persatu temannya Anton ini meninggalkan dia. Tidak ada lagi yang mau temenan. Dia sendirian. Akhirnya dia sendirian. Kok nggak ada yang mau temenan ya sama aku? Aku sendirian, aku harus di mana? Temanku semuanya meninggalkan aku. Tidak ada yang sama aku harus gimana ya? Harus gimana? Terus pada suatu malam dia teringat kata-kata dari kakak sekolah minggunya. Kalau kita itu harus menjaga perkataan. Akhirnya dia ditegur, dia merasa bersalah. Oh iya, aku harus berubah. Aku harus menjaga perkataan. Akhirnya si Anton tadi yang tidak punya tadi berubah. Dia akhirnya menjaga perkataannya lagi. Dia tidak suka menghina teman lagi. Dan akhirnya teman-temannya pun pada kumpul lagi. Teman-temannya pada bermain lagi dengan dia. Nah adik-adik, mungkin adik-adik ada temannya adik-adik semua yang seperti itu. Yang sukanya menghina. Atau bahkan kamu sendiri, adik-adik sendiri sukanya menghina temannya. Sukanya ngomong ngata-ngatain temannya. Nah kalau dicerita tadi tidak ada temannya adik-adik. Nah oleh karena itu kakak akan bahas tentang perkataan. Yuk sama-sama katakan bareng kakak. Perkataan. 1, 2, 3. Nah, pinter semua adik-adik, hari ini kita akan bahas tentang perkataan. Nah, kakak teringat suatu cerita ketika bangsa Israel masuk ke padang gurun. Dia dijanjikan Tuhan akan masuk ke dalam tanah Kanaan.
Oleh karena itu Musa mengirimkan 12 orang pengintai. Mengintai tanah Kanaan. Nah, daripada kakak cerita panjang lebar ya adik-adik, kita saksikan videonya. Halo adik-adik, apa kabar? Ketemu kembali di kisah perjalanan bangsa Israel. Bangsa Israel sekarang sudah semakin dekat ke tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Oh iya adik-adik, masih ingat siapa pemimpin Israel waktu itu? Iya, betul. Bangsa Israel dipimpin oleh Musa. Tuhan berfirman kepada Musa untuk memilih orang-orang terbaik dari 12 suku Israel. Dipilih 12 orang terbaik. 12 orang itu adalah yang juga pemimpin dari kedua belah suku Israel. Mereka adalah Syamua, Syafat, Kaleb, Yigal, Yosua, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nahbi, Guel. Musa lalu menyuruh ke-12 orang itu untuk mengintai negeri Kanaan. Mereka disuruh mengamati bagaimana keadaan negeri itu. Dan mereka juga disuruh membawa pulang sedikit dari hasil negeri itu. 40 hari lamanya mereka mengamati negeri Kanaan itu, dan mereka melihat negeri itu benar-benar subur, berlimpah dengan susu dan madu. Orang-orang yang tinggal di sana kuat-kuat dan besar-besar. Kota-kotanya juga dipenuhi dengan tembok yang kuat. Setelah cukup mengintai, mereka pulang dengan membawa hasil bumi negeri itu. Mereka membawa pulang anggur, buah delima, dan buah ara. Hasil tanah negeri itu benar-benar enak dan besar-besar. Sungguh sebuah negeri yang subur. Mereka sampai harus mengangkatnya berdua loh buah itu. Tiba saatnya mereka melaporkan hasil pengamatan mereka kepada Musa. Sayang sekali adik-adik, 10 dari 12 pengintai itu malah membuat bangsa Israel ketakutan. Ke-10 pengintai itu malah berkata-kata yang mematahkan semangat bangsa Israel. Ke-10 orang pemimpin Israel itu mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa masuk ke tanah Kanaan, padahal Tuhan sudah berjanji untuk memberikan Israel tanah itu, tanah yang berlimpah susu dan madu. Untunglah masih ada 2 orang pengintai yang baik, yang kata-kata yang baik. 2 orang itu Yosua dan Kaleb yang tetap mengajak bangsa Israel percaya pada Tuhan dan firman Tuhan. Nah adik-adik, ayo kita selalu percaya Tuhan dan janji. Nah adik-adik, kita sudah lihat semua gimana tadi videonya. Ada 12 orang pengintai ya yang dikirim Musa untuk mengirim tanah Kanaan ya. Tapi adik-adik yang terjadi ada 2 kubu. Yang satu ngomong baik tentang tanah Kanaan, yang kubu berikutnya ngomongnya yang jelek. Yang baik ini 2 orang tadi, Yosua dan Kaleb namanya ya adik-adik ya. Yosua dan Kaleb itu bicara tentang yang baik. Nah, bangsa Kanaan, tanah Kanaan itu baik, berlimpah susu madunya, anggurnya ini besar-besar, dilihat dan lain sebagainya. Tapi yang
10 orang ya berkata yang jelek, kita tidak bakal bisa masuk ke tanah Kanaan. Karena di tanah Kanaan itu orangnya raksasa. Lebih tinggi dari Kak Heri, lebih lemu, lebih gendut daripada Kak Heri. Kak Heri tidak ada apa-apanya. Kalau orang sana itu ya orangnya gede-gede, kita itu kayak belalang kecil-kecil. Nah makanya perkataan yang jelek. Tapi sayangnya adik-adik ya, bangsa Israel kok mendengarkannya perkataan yang jelek. Makanya bangsa Israel diputer-puter sama Tuhan di padang gurun selama 40 tahun. Nah, ada 3 hal yang kita pelajari dari perkataan. Yang pertama, perkataan itu adalah cerminan hati. Apa adik-adik? Perkataan adalah cerminan hati. Yuk, adik-adik pernah bercermin enggak adik-adik? Di depan kaca ya, kalau mau sekolah cerminan dulu. Aduh rambutku sudah benar belum ya? Aduh bajuku sudah benar ya? Jangan-jangan bajunya kancingnya salah. Jangan-jangan belum dikancing. Aduh jangan-jangan rambutku masih berantakan. Kalau kita bercermin adik-adik, ketika biasanya cermin itu memantulkan sesuai dengan aslinya ya adik-adik. Misalnya nih, kakak bercermin, mulutnya kotor, otomatis di cermin juga hasilnya juga kotor. Enggak mungkin kakak belum mandi, kotor semua tapi di cermin jadi ganteng, jadi rambutnya keren. Enggak mungkin adik-adik. Namanya cermin itu pasti akan mencerminkan diri kita yang sebenarnya sama. Perkataan itu mencerminkan hati kita. Kalau perkataannya baik adik-adik, otomatis hatinya baik. Begitu juga sebaliknya, kalau perkataannya jelek, perkataannya buruk, pasti hatinya buruk. Ya, kita bisa buka di Lukas 6 ayat 45. Semua sudah ketemu Lukas 6 ayat 45. Kakak akan bacakan ya, kalau enggak bisa lihat di sini ya. Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Kata firman Tuhan ya adik-adik, orang yang baik itu mengeluarkan dari hatinya yang baik. Tapi orang yang jahat mengeluarkan dari hatinya yang jahat. Yang diucapkan mulut itu, kata firman Tuhan, meluap dari hati. Jadi yang diucapkan mulut kita, perkataan kita itu adalah cerminan hati. Kita kemarin sudah merayakan Pentakosta. Roh Kudus sudah hadir di dalam hidup kita. Tuhan Yesus hadir di dalam hidup kita. Hati kita dipenuhi dengan Tuhan. Hati kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Hati kita sudah baik, sudah ada Roh Kudus. Berarti perkataan kita harus mencerminkan hati kita. Kalau perkataannya kita masih belum baik, berarti adik-adik cek lagi apakah Tuhan masih ada di dalam hati adik-adik semua. Apakah adik-adik semua sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena di dalam hati kalau adik-adik sungguh-sungguh, pasti perkataannya juga baik. Tapi kalau adik-adik tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, perkataannya juga yang keluar ya jelek ya adik-adik ya. Terus yang kedua, tadi yang pertama ya, perkataan itu mencerminkan hati kita. Yang kedua, gunakan perkataan dengan bijak. Kita harus menggunakan perkataan kita, mulut kita, ucapan kita dengan bijak. Ya, bijak itu apa sih Kak? Bijak itu apa? Bijak itu adalah tepat. Bijak itu adalah pas. Bijak itu adalah baik. Jadi kalau gunakan perkataan dengan bijak, artinya menggunakan perkataan dengan tepat, dengan pas, dengan baik. Ya, kalau kita firman Tuhan bilang ya di dalam Efesus 4 ayat 29. Kita baca bersama-sama. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik
untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, dikatakan jelas jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ya, perkataan itu ada dua, Adik-adik. Perkataan yang baik atau yang positif, ya. Yang kedua adalah perkataan yang tidak baik, perkataan yang buruk, perkataan yang negatif. Jadi kita mau menggunakan yang mana? Adik-adik pilih. Kalau adik-adik di ujian, di tes, misalnya ibu ke pasar membeli A, daging, B, buah, suruh milih yang mana adik-adik. Nah, pilihannya menggunakan perkataan dengan bijak. Yang mana? Yang perkataan yang baik atau perkataan yang buruk. Adik-adik mau pilih yang mana? Ya, sedangkan di firman Tuhan dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi harus kita gunakan perkataan buat membangun, buat ngasih motivasi, ngasih semangat buat orang lain. Nah, jadi kita harus menggunakan perkataan dengan baik. Nah, adik-adik, kalau menggunakan perkataan yang buruk itu kan tidak ada dampaknya sih, Kak. Wong cuma perkataan aja, cuma perkataan, biarin. Aku juga sering tuh ngece temenku, misalnya ngece, Heri gendut, Kak Heri gendut. Nah, itu enggak apa-apa, Kak Heri juga biasa aja, senyum-senyum aja, enggak marah tuh Kak Herinya enggak marah, enggak cemberut, Kak Heri biasa aja. Temenku juga tak ece seperti itu enggak marah. Kata siapa adik-adik? Ya, kata siapa? Setiap perkataan itu pasti menimbulkan bekas, menimbulkan rasa di dalam hati kita. Yuk kita lihat videonya ya. Adik-adik sekali lagi ya.
Nah adik-adik, tadi sudah lihat ilustrasi yang ada di video. Di sana gimana? Ketika anak itu sedang menggunakan kata-kata yang menyakitkan, dia harus memaku. Tuk, 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 tuk. Dia harus tiap keluar kata-kata yang jelek harus dipaku lagi. Tuk, 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 tuk. Ketika ya ayahnya berpesan tadi ya, ketika dia sudah berubah, dicabut tuh pakunya. Ketika dia sudah berubah menggunakan kata-kata yang baik, dicabuti pakunya. Yang terjadi apa adik-adik? Kayunya itu tetap bolong, bekas pakunya itu masih ada. Nah demikian juga kita ya. Kita itu ketika kita mengatakan sesuatu kepada orang lain itu seperti kita sedang memaku di dalam hidup teman kita, di dalam hidup hatinya teman kita. Yang kita paku itu perkataan baik atau perkataan yang jelek. Ketika kita memaku perkataan yang baik tuk, 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 di dalam hati kita, otomatis bekas yang timbul mesti yang baik. Misalnya nih, temannya misalnya Kak Heri wis. Kak Heri selalu berkata baik kepada temannya kakak. Ya kamu cantik loh, kamu pintar loh, kamu baik loh. Nah temannya Kak Heri akan merasa senang dan merasa nyaman. Menimbulkan bekas rasa yang, Kak Heri itu memang orang yang luar biasa. Kak Heri itu orang Kristen tapi hebat loh. Dia perkataannya bagus, perkataannya halus, perkataannya tidak pernah menyakitkan. Tapi beda dengan si Anton. Kamu itu ya jelek, gendut, hitam, bodoh. Nah akhirnya adik-adik yang dikatain itu menimbulkan bekas juga, bekas sakit hati. Makanya ada orang yang bisa sakit hati sama seseorang, ada yang bisa sampai dendam sama orang gara-gara perkataan. Makanya kita harus gunakan perkataan dengan bijak. Kita pilih perkataan yang baik, jangan kita gunakan perkataan yang jelek, perkataan yang tidak baik. Karena setiap perkataan itu mempunyai, ya ada bekasnya masing-masing, adik-adik ada rasanya masing-masing. Dan yang ketiga, poin yang terakhir adik-adik. Nah, yang ketiga, setiap perkataan akan dipertanggungjawabkan. Medeni kan adik-adik, serem ya. Setiap perkataan akan dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan sama siapa? Ya sama Tuhan Yesus. Adik-adik nanti suatu ketika, adik-adik ketika sudah meninggal, dihakimi. Kita akan dihakimi menurut salah satunya menurut perkataan kita, menurut perbuatan kita. Selama hidup kita bagaimana menggunakan perkataan? Baik enggak? Membangun enggak? Sudah betul enggak? Makanya adik-adik setiap perkataan kita akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Bukan cuma dipertanggungjawabkan dengan temannya kita. Mungkin temannya akan marah. Tapi Tuhan juga loh adik-adik. Tuhan juga akan marah kalau kita menggunakan kata-kata yang jelek. Kata-kata yang tidak membangun orang lain. Nah, setiap perkataan itu akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ya mungkin enggak sekarang adik-adik. Enggak bisa sekarang masuk neraka. Enggak, tapi nantinya akan dipertanggungjawabkan ya. Setiap kata-kata kita akan dipertanggungjawabkan. Nah, sebagai ayat penutup kita, Amsal 18 ayat 21. Ini juga sebagai ayat hafalan kita. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Sekali lagi adik-adik ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Menggemakan itu mengucapkan. Seperti suara bergema. Berarti harus diucapkan, mengucapkan. Jadi hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya. Kamu menggemakan, mengucapkannya baik apa enggak. Setiap perkataan yang baik atau tidak akan ada buahnya. Oleh karena itu Kak Heri akan memberikan tips untuk kita berkata-kata.
tipsnya adalah B, dan M. BBM, bukan bahan bakar minyak ya adik-adik ya, bukan bensin, bukan solar. BBM, apa sih Kak BBM itu? B yang pertama, baik. Kalau kita ngomong berkata-kata dengan baik, ya, baik. Yang pertama. Yang kedua, B adalah benar. Ya, yang kedua apa adik-adik? Benar. Ngomong itu yang benar, ya, yang jujur, yang benar. Yang ketiga adalah M, membangun. Membangun itu artinya memberikan semangat kepada orang lain. Memberikan motivasi, memberikan semangat. Misalnya nih, ada temanmu yang nilainya jelek. Kalau kita perkataan yang baik, benar, dan membangun, ayo, enggak apa-apa, besok belajar lagi, ayo semangat lagi. Tapi kalau kebalikannya, yang menjatuhkan, yang tidak baik, yang tidak benar, bodoh kamu, kayak gitu aja, soal 10 kok benernya 1, aku dong soal 10 betul semua. Itu perkataan yang tidak membangun, yang tidak BBM ya adik-adik ya. BBM tadi apa? Baik, benar, membangun ya. Itu dari kakak, sekian untuk ayat hafalannya. Sekali lagi nanti akan diulang lagi ya adik-adik ya. Sekali lagi kita baca bersama. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Yuk adik-adik kita siapkan hati kita akan menyanyikan lagu Jadikan Aku Terangmu Tuhan. Ya adik-adik kita mau siapkan hati kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita tidak ada yang main-main lagi, kita mau berdoa kepada Tuhan. Kalau misalnya adik-adik mungkin ya masih belum menggunakan perkataan dengan baik, mari adik-adik cek setiap hati kita, mari kita mau berubah ya. Jangan seperti dulu lagi, kita harus seperti Anton. Walaupun kita sudah membuat kesalahan, tapi kita berusaha untuk berubah dan bertobat. Jangan jadi anak yang suka mengeluarkan kata-kata yang jelek. Jangan suka mengeluarkan kata-kata yang buruk. Mari kita keluarkan kata-kata yang baik. Kita mau jadi terang, kita mau jadi teladan, kita mau jadi saksi. Karena firman, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan jadi saksinya Tuhan. Salah satunya dengan perkataan adik-adik. Kita mau sungguh-sungguh dalam Tuhan. Mari nyatakan, jadikan aku terangmu Tuhan. Jadikan aku terangmu Tuhan, di rumah, di sekolah, dan di mana saja. Bagaikan lilin yang menyala di tengah kegelapan dunia. Sekali lagi katakan, jadikan aku terangmu Tuhan. Jadikan aku terangmu Tuhan, di rumah, di sekolah, dan di mana saja. Bagaikan lilin yang menyala di tengah kegelapan dunia, di tengah kegelapan dunia, di tengah
kegelapan dunia, di tengah kegelapan dunia, di tengah kegelapan dunia. Yuk mari adik-adik kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami masih hidup saat ini, kami masih dalam keadaan yang sehat, kami masih bisa mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, ampuni aku Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kalau kami masih belum bisa menggunakan kata-kata dengan baik. Tuhan Yesus tolong Tuhan, Roh Kudus tolong kami Tuhan, supaya kami bisa menggunakan kata-kata dengan baik, supaya kami bisa menggunakan mulut kami, perkataan kami dengan bijak, dengan baik. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan, hari ke hari, supaya kami semakin hari semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Hati kami dipenuhi dengan Tuhan Yesus, karena yang terpancar dari mulut kami itu adalah dari hati kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan menggunakan kata-kata yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu itu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kuis untuk minggu ini. 1. Siapakah nama 2 orang pengintai yang berkata baik? 2. Sebutkan 3 hal yang disampaikan dalam firman Tuhan mengenai perkataan. 3. Sebutkan ayat hafalan minggu ini. Di video ya. Yang keempat, pertanyaan bonus ya adik-adik. Kerjakan aktivitas berikut ya. Klik link di kolom deskripsi. Ayat hafalan minggu ini diambil di dalam Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengembangkannya akan memakan buahnya. Kakak ulang, Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengembangkannya akan memakan buahnya. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita mau mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau tutup dalam doa. Yuk. Tuhan Yesus, kami mengucap terima kasih Bapa, buat hari ini kami masih Engkau beri kesempatan untuk kami semua beribadah Bapa. Sekalipun melalui online kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan biarlah firman-Mu itu menguatkan kami semua Bapa. Ajar kami menjadi anak-anak-Mu yang memiliki perkataan yang membangun, perkataan yang baik, perkataan yang benar Tuhan. Biarlah melalui perkataan kami boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami dan kami boleh menjadi saksi-Mu karena Engkau ada di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, berkati kami semua, berkati orang tua kami, dan saat ini Tuhan kami bawa syafaat kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau sendiri akan memberkati Bapak Presiden Jokowi dan seluruh staf jajarannya, semua menteri kabinet yang ada di dalam pemerintahan Bapa, biarlah Engkau sendiri akan berikan hikmat buat mereka untuk memerintah bangsa ini dengan takut akan Engkau. Dan biarlah setiap kebijakan yang mereka ambil itu membawa kebaikan buat kami semua Bapa. Terima kasih Yesus, kami juga berdoa buat tim medis yang saat ini harus berjuang melawan virus Bapa. Engkau sendiri memberkati mereka semua, dokter, relawan, semua yang berada di dalam rumah sakit Bapa, mereka yang bekerja keras, Engkau sendiri akan lindungi mereka Bapa, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus, berikan mereka perlindungan yang sempurna, berikan mereka imunitas yang lebih Tuhan, sehingga mereka boleh bekerja dengan baik, dan juga mereka yang ada di jalan-jalan, mereka
Polri, Satpol PP, TNI, ABRI, semuanya Bapak, tim kebersihan semua yang saat ini harus berjuang keras. Engkau sendiri akan lindungi mereka, beri mereka damai sejahtera dalam bekerja, beri mereka perlindungan yang lebih, beri mereka kesehatan yang lebih Bapak. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa tangan kuat kuasa Tuhan menopang kami, memberikan kami kekuatan sehingga kami boleh menghadapi masa-masa yang sukar ini bersama dengan Engkau. Terima kasih Yesus, ini yang menjadi doa kami, ini yang menjadi syafaat kami Bapak. Dan sekarang adik-adik angkat tangannya, kita mau terima berkat yang dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami terima berkat yang dari Tuhan, kasih sayang, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi, kepandaian yang dari Tuhan menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.